Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3 PKMFE 2022 ingin menjelaskan mengenai public relation dan juga melakukan simulasinya. Yang pertama-tama, pengertian public relation sendiri adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas publik dan juga bagaimana cara berkomunikasi dengan baik antara pihak eksternal dan internal agar tercapainya tujuan dalam suatu organisasi. Terdapat fungsi dari public relation. Menurut Ujana Effendi, terdapat 4 fungsi public relation. Di antaranya, 1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun internal. 3. Menciptakan komunikasi dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. 4. Melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Selanjutnya, terdapat tujuan dari public relation. Menurut Rosadi Ruslan, tujuan dari public relation antara lain: 1. Menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. 2. Mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. 3. Mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. 4. Efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Dan 5. Mendukung bauran pemasaran. Saya akan menjelaskan fungsi PR dalam organisasi. Fungsi PR menurut Maria tahun 2002 dalam buku Suranto tahun 2015, public relation merupakan satu bagian dari satu nafas yang sama dalam organisasi. Harus memberikan identitasnya dengan tepat dan benar, serta mampu mengkomunikasikan sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. Fungsi PR ada 3. Yang pertama adalah yang bertujuan untuk memperoleh etiket yang baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang dapat diterima dan menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir adalah unsur penting dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang spesifik sesuai dengan harapan publik, serta merupakan kekhasan dari sesuatu organisasi tersebut. Ada tujuan public relation atau PR dalam organisasi. Yang pertama, menangani hubungan-hubungan antar organisasi dan juga publik, baik internal maupun eksternal. Tujuan yang kedua yaitu membentuk dan mengelola komunikasi dua arah antar organisasi dan juga publik. Tujuan yang ketiga yaitu menghasilkan hubungan yang baru dan terpeliharanya kerjasama yang baik antar organisasi dan juga halaiknya. Lalu tujuan yang keempat yaitu menyebarluaskan informasi terkait organisasi kepada pihak eksternal maupun pihak internal. Berikutnya, menciptakan citra organisasi yang baik, lalu memelihara citra organisasi yang baik tersebut, kemudian meningkatkan citra organisasi yang baik, dan yang terakhir memperbaiki citra jika suatu saat citra organisasi ini menurun ataupun rusak. Beberapa teknik yang diperlukan oleh seorang public relation yaitu jurnalistik. Public relations setidaknya menguasai beberapa materi mengenai teknik menulis reportase, berita, artikel, wawancara, dan bahasa jurnalistik. Teknik selanjutnya yaitu komunikasi visual. Public relation harus bisa menyajikan informasi secara akurat dan meyakinkan publik, media, dan anggota internal perusahaan atau organisasi. Teknik selanjutnya yaitu relasi. Public relation dituntut untuk bisa membangun dan mempunyai relasi yang bagus dengan awak media. Teknik selanjutnya yang dibutuhkan public relation yaitu interpersonal. Dalam membangun relasi, dipastikan
dan juga pihak luar. Saya akan membahas mengenai cara membangun atau menyusun strategi dari PR itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa tahapan, diantaranya itu ada 7 tahapan. Di mana yang pertama ada susun timeline, yang kedua ada tentukan tujuan, yang ketiga ada identifikasi target audience, yang keempat ada riset kompetitor, yang kelima ada tulis key message, yang keenam ada laksanakan penyusunan strategi PR sesuai rencana, dan yang ketujuh ada evaluasi. Nah, untuk yang pertama ini ada susun timeline. Pada susun timeline ini kita membuat rencana berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun dari strategi PR ini. Nah, untuk yang kedua itu ada tentukan tujuan, yaitu hasil akhir apa yang ingin dicapai dari kita menyusun PR ini, dan sesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, yang ketiga itu ada identifikasi target audience. Nah, itu tentukan untuk siapa strategi PR kita dibuat sehingga pesan yang disampaikan sesuai. Nah, yang keempat itu ada riset kompetitor, yaitu pelajari strategi PR kompetitor untuk mengetahui apa yang berhasil atau kurang baik dari mereka. Yang kelima itu ada tulis key message. Nah, maksudnya itu pikirkan apa saja pesan inti yang harus tersampaikan, pastikan pesan itu singkat, mudah dipahami, dan mudah diingat. Selanjutnya, yang keenam itu pelaksanaan penyusunan strategi PR sesuai rencana. Nah, pada tahap ini yaitu gunakan tools dan taktik sesuai rencana, lakukan sesuai dengan jadwal timeline yang sudah kita buat. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi. Setelah eksekusi, evaluasi kekurangan dan lakukan peningkatan untuk kesempatan lainnya. Selamat siang, Ibu Widya. Perkenalkan, kami dari pihak Divisi Sponsorship Manajemen Inauguration Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami izin menyampaikan maksud kedatangan kami bahwa pada bulan Desember tahun 2022 nanti akan diadakan kegiatan rutin Manajemen Inauguration atau biasa disebut MI, yang mana kegiatan ini terdiri dari game, silaturahmi, pentas seni, dan juga bazar. Di sini kami bermaksud untuk mengajukan proposal sponsor atau kerjasama untuk keberlangsungan dan keberhasilan acara dari awal sampai akhir. Apakah kami dapat mengajukan proposal kepada perusahaan Mayora Indah Terbuka Tbk? Terima kasih sebelumnya, tapi apakah bisa dijelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat dari kegiatan ini? Ya, baik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai acara yang akan kami selenggarakan. Jadi, Manajemen Inauguration atau MI merupakan sebuah acara yang mewadahi para mahasiswa dan juga alumni program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dalam rangka melakukan silaturahmi dan juga bonding dengan tujuan agar terciptanya hubungan yang harmonis di antara mahasiswa dan juga alumni. Selain itu, acara ini juga bertujuan agar para mahasiswa baru program studi manajemen dapat bisa terlatih untuk mengelola sebuah acara. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Baik, saya ingin bertanya, kira-kira apa saja benefit atau keuntungan yang diberikan oleh pihak panitia kepada perusahaan kami jika memberikan sponsor? Untuk benefit atau keuntungan yang kami tawarkan bagi perusahaan Mayora Indah Terbuka Tbk yaitu berupa tempat dalam bazar yang akan digunakan untuk melakukan penjualan, promosi, serta pemasaran dari produk perusahaan. Nah, karena kami mengadakan acara puncak kami ini ada pentas seni, maka hal tersebut dapat menjadi peluang bagi perusahaan Mayora Indah Terbuka Tbk dalam melakukan pemasaran dan promosi produknya untuk mencapai target. Nah, karena akan banyak peserta yang akan datang ke acara tersebut, mulai dari alumni sampai mahasiswa. Baik, proposal sponsor kami terima. Proposal akan kami tinjau dalam 3 hari ke depan. Untuk mekanisme kerjasama dan hal lainnya akan kami infokan kembali setelah proposal disetujui oleh pimpinan perusahaan. Ya, baik. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Semoga pihak perusahaan dapat bekerja sama dengan baik dengan pihak kampus. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, Ibu. Terima kasih.